Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia di tengah situasi yang saat ini begitu mencemaskan dan begitu mengkhawatirkan karena ada pandemi virus COVID-19. Tetapi saya percaya himbauan pemerintah untuk tetap diam di rumah itu harusnya kita dengarkan. Tetapi untuk saudara-saudara yang saat ini karena memang pekerjaan tidak bisa ditinggalkan sehingga mereka harus keluar dari rumah, saya yakin saudara semua pun tetap waspada, tetap berhati-hati, dan biarlah Allah sendiri yang senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Dan mari persekutuan doa kita pada malam hari ini kita bersama-sama menggumuli bacaan yang sudah kita baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tema yang saya berikan adalah Allah berkarya melalui keluarga. Bunda Teresa mengatakan, semua orang saat ini tampaknya sangat terburu-buru, cemas untuk perkembangan yang lebih besar dan kekayaan yang lebih besar dan sebagainya, sehingga anak-anak memiliki sedikit waktu untuk orang tua mereka. Orang tua hanya memiliki sedikit waktu untuk satu sama lain, dan di rumah itulah dimulai gangguan perdamaian dunia. Artinya Bapak Ibu bahwa ketika kita tidak punya waktu untuk keluarga kita, ketika anak-anak sedikit waktu dan orang tua sibuk sekali, itulah dimulainya gangguan perdamaian dunia. Karena sejatinya keluarga-keluarga yang damai itu awal mula dari perdamaian dunia. Saya tidak akan membahas tentang virus COVID-19, terlalu banyak informasi yang mengkhawatirkan. Anjuran untuk tetap di rumah, mari kita taati bersama. Anjuran untuk ibadah dari rumah, mari kita taati bersama. Mari kita memahami situasi ini, bahwa ini adalah sebuah situasi di mana kita sadar bahwa keluarga adalah bagian yang penting. Situasi ini kita pahami sebagai retreat besar. Saya percaya bahwa keluarga itu begitu penting, sehingga saking pentingnya banyak orang tua yang bekerja begitu sangat kerasnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera. Bahkan anak-anak dengan tekun belajar dengan sangat keras untuk masa depan mereka, untuk tidak mengecewakan orang tua mereka. Dan saya rasa itu hal yang wajar dan sangat normal sekali. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling kita, untuk kebahagiaan bersama, atau jangan-jangan hanya untuk menunjukkan bahwa diri kita ini hebat. Apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa bahwa banyak dari kita yang kehilangan waktu bersama keluarga sehingga memunculkan banyak problema dalam keluarga, itu sangat betul sekali. Ketika semua berlomba-lomba untuk mencari kesibukan supaya mereka bisa menjadi kaya, mereka bisa menjadi keluarga yang luar biasa begitu ya, tanpa sadar bahwa yang sering kali dikorbankan adalah keluarga mereka, orang-orang di sekeliling mereka. Jangan-jangan rumah kita sudah menjadi terminal, hanya tempat mampir di mana kita sekedar makan, minum begitu ya, kemudian mandi dan lain sebagainya. Dan itu mengakibatkan waktu berkualitas kita itu telah habis di luar rumah. Senyuman kita, perhatian kita, cinta kita, semangat kita yang berkualitas itu sudah habis di luar rumah. Dan akhirnya rumah di keluarga hanya mendapatkan sisa-sisanya. Yang ini menjadi persoalan. Mari kita tetap menjadikan keluarga hal yang begitu penting. Firman Tuhan pada malam hari ini yang kita ambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 mengisahkan bahwa karya keselamatan Allah itu dimulai dari keluarga. Itu poin yang pertama. Jadi mari kita melihat bahwa Allah memakai Maria dan Yusuf sebagai sarana untuk keselamatan, untuk karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi dunia ini.
Dan Maria dan Yusuf adalah pasangan suami istri. Yesus bertumbuh di dalam keluarga itu. Artinya Bapak Ibu, keluarga memiliki arti yang begitu penting bagi kita semuanya. Di tengah kegaduhan, di tengah kegelisahan keluarga Yusuf dan Maria, Allah berkarya, Allah menguatkan, Allah memberikan penguatan bagi Yusuf dan Maria. Dan saya rasa itu situasi-situasi yang sangat sulit. Tetapi karya Allah begitu luar biasa. Dan mari kita lihat dalam keluarga kita. Ketika kita ingin mengenal Allah, seringkali gereja itu menjadi sandaran kita. Tetapi pertanyaannya, berapa lama sih waktu yang kita habiskan di gereja? Hanya 3,5 jam kalau di GIT Cipanan Yogyakarta. Minggu 1,5 jam, Rabu 1,5 jam, Sabtu pagi 1,5 jam. 3,5 jam itu pun kalau Bapak Ibu hadir terus menerus. Kalau banyak bolongnya, berapa lama yang kita habiskan untuk mengenal Allah di dalam gereja? Artinya Bapak Ibu, keluarga menjadi tempat yang sangat penting. Keluarga memiliki makna yang sangat penting untuk kita semakin mengenal karya Allah. Dan mari kita belajar di dalam keluarga kita untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan dorongan. Kita berperan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Sebagai bapak berperanlah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu berperanlah sebagai penolong bagi suaminya, ibu bagi anak-anak. Begitu pula sebagai anak-anak. Bertindaklah sebagai anak-anak yang senantiasa menurut apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Saling menopang, saling mendukung. Itulah karya Allah yang begitu yang biasa yang bisa kita jumpai dalam keluarga kita. Menyempatkan waktu untuk berdoa bersama, menyempatkan waktu untuk membaca Alkitab bersama. Itu cara-cara yang penting yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Dan bukankah firman Allah yang hidup, yaitu Yesus sendiri, hadir di dalam keseharian keluarga Maria dan Yusuf. Makanya Allah seringkali memakai istilah gereja adalah mempelainya dan kita adalah anak-anaknya. Bukankah itu sebutan keluarga? Artinya Bapak Ibu, keluarga memiliki arti yang penting bagi karya keselamatan Allah. Dan kita terus bisa belajar menjumpai karya Allah di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, yang kita bisa lihat bahwa mari kita belajar bahwa karya Allah dalam keluarga tidak hanya berlaku di dalam keluarga yang kita anggap sempurna. Seringkali orang menganggap bahwa keluargaku bukan keluarga yang sempurna, keluargaku keluarga yang jauh dari sempurna, keluargaku bukan keluarga yang baik. Dan itu seringkali kita jumpai dan kita dengarkan. Tetapi mari kita lihat bahwa Allah juga berkarya melalui ketidaksempurnaan, kekurangan keluarga kita. Di dalam perikop yang kita baca tadi, bagaimana kita melihat bahwa Elisabeth yang setelah sekian lama dicap sebagai wanita yang mandul, akhirnya diberi anugerah untuk hamil. Dan di usia yang sudah sangat tua, di atas 60 tahun. Artinya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, karya Allah itu juga hadir di dalam ketidaksempurnaan keluarga. Bahkan saya percaya dan yakin, keluarga Elisabeth, suaminya yang bernama Zakaria, itu dicap sebagai keluarga iman. Keluarga imam yang tidak sungguh-sungguh. Karena apa? Sampai masa tuanya mereka belum dikaruniai anak. Dan ini seringkali menjadi aib. Dan bukankah seringkali kita juga memberikan pendapat yang seperti itu kepada keluarga-keluarga yang kita anggap tidak sempurna, kita anggap tidak baik, kita anggap berantakan. Dan mari kita belajar di dalam ketidaksempurnaan itu Allah hadir dan berkarya. Dan karya Allah itu hadir karena Zakaria dan Elisabeth memposisikan diri sebagai orang-orang yang selalu takut akan Tuhan. Mari kita belajar bahwa kita mulai dari diri kita.
kita bisa memberi teladan. Bagaimana kita ingin merubah diri kita sendiri sebelum kita menjadi teladan bagi orang lain. Sebelum kita menjadi teladan bagi orang-orang di rumah kita, mari kita terus munculkan, terus kita tumbuhkan rasa takut akan Tuhan melalui diri kita. Saya percaya di tengah ketidaksempurnaan keluarga kita, di tengah keluarga-keluarga yang mungkin merasa keluarga saya jauh dari kata baik, kita mulai dari diri kita sendiri. Dan saya rasa Tuhan bisa mengubahnya ketika kita mempunyai ketaatan, ketika kita mulai hidup takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara si Tuhan, mari kita belajar di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita maknai sebagai sebuah retret besar. Mari kita belajar menyadari dan memahami bahwa keluarga begitu penting. Keluarga merupakan tempat pertama di mana karya keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus dinyatakan. Dan melalui keluarga juga Allah menyatakan pekerjaannya melalui keluarga-keluarga yang dianggap tidak sempurna, tidak baik. Mari terus kita melihat bahwa karya Allah itu hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Allah berkenan hadir di dalam setiap keluarga kita. Dan biarlah kuasa Allah terus dinyatakan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari terus kita bersemangat untuk terus membangun keluarga kita, menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita kembali mengenal lebih dalam siapa pasangan kita. Kita mengenal lebih dalam siapa siapa orang sekeliling kita, dan biarlah itu menjadikan kita semakin mengenal lebih dekat setiap anggota keluarga kita, dan itulah cara Allah untuk semakin membentuk kita, membentuk keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Karya Allah hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan.